ClassPoint, bagaimana kita mendownload dulu aplikasinya. Nah, ClassPoint itu adalah add-in yang disematkan di PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal download. Mana kita downloadnya? Kita ke browser, kita ke www classpoint.io ya. Jadi kita loading sudah di dalam kelasnya. Jadi ada aplikasinya. Nah, kita klik pre-download ya. Jadi untuk ClassPoint itu compatible with Windows 10 atau 11, Office-nya 2013, 2016, 2009. Nah, untuk mengeceknya dulu bisa atau tidak, nanti kita akan ada yang namanya Net Framework ya. Untuk itu kita coba klik dulu pre-download-nya, kita siapkan dulu, kemudian kita bisa masukkan nama. Kebetulan saya punya sudah download ya, jadi tinggal masukkan nama, email yang kita daftarkan, sesuaikan saja dengan email yang terdaftar di browser kita. Kemudian organisasi, kita bisa masukkan tempat kelas Desika, kita klik download. Nah, untuk mengecek kompatibel atau tidak, setelah kita download ya, ini sudah download, kita download ya di classpoint.io, nanti akan di folder download, nanti akan muncul seperti ini, ada beberapa filenya ya, filenya nanti ada muncul seperti yang sudah saya siapkan, yang saya download aplikasinya seperti ini. Nah, jadi untuk mengecek apakah dia kompatibel atau tidak digunakan, kita lihat dulu. Nah, kalau tampilannya kita lihat framework ya, kita lihat apakah Windows kita sesuai atau tidak, atau versinya berapa. Nah, minimal itu versinya 14 atau 15 ya, di sini bisa dimanfaatkan untuk digunakan versi berapa gitu. Nah, operasi sistemnya saya Windows 10, edisinya versinya ke 10, kemudian PowerPoint versinya versi 16. Ini minimal 15 PowerPoint-nya. Artinya punya saya ini Office-nya 2016 seperti itu. Nah, bagaimana mengecek apakah laptop kita itu versi berapa? Kita ke bagian dokumen, ke klik disk PC, kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian klik properties. Nah, kita dapat ngecek. Nah, kebetulan punya saya Windows 10, jadi sudah memenuhi syarat untuk mengangkat. Apabila Bapak Ibu masih Windows 8, kita bisa download, kita cari ya, bisa di-upgrade dulu sendiri ataupun tempat lain gitu ya, yang jadi di Windows 10. Nah, ini minimal, ini sudah memenuhi syarat, minimal itu dia 1 GB ya, seperti itu. Kemudian untuk mengecek apakah sudah kita download atau tidak, minimal versinya 4.7 atau mau diupdate. Kebetulan punya saya Net Framework-nya itu 4.8 ya. Kalau 4.8 kita bisa download dulu, bisa diupgrade ya. Kita bisa install. Kalau net version informasi kita minimal 4.7, kebetulan di sini saya tampilan punya saya itu 48. Jadi net versionnya 48. Kalau misalnya masih minimal 47 ya, dari ini kita bisa tahu. Nah, kita bisa download di ini ya, kita download di http://microsoft.net nih ya. Kemudian kita tinggal download aja ini yang runtime-nya, bukan yang developer. Tinggal download ini saja, kemudian kita setelah download kita install, kita nanti setelah itu kita run aja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita tahu ini, kita bisa menginstal. Nanti kita akan mengenal ClassPoint. Nah, ini ClassPoint secara umumnya Bapak Ibu bisa menggunakan di Microsoft ya, Office, PowerPoint ya, di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kalau misalnya sudah terinstall, maka akan ada muncul info ClassPoint seperti ini. Dan nah, apa saja fitur-fiturnya? Ini ada whiteboard, blackboard. Nah, saya akan coba nomor 1 di sini. Saya akan gunakan whiteboard atau blackboardnya di bagian ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kalau ini ClassPoint-nya akan jalan kalau kita slideshow. Sama seperti PowerPoint pada umumnya sih biasanya bisa digunakan. Kita bisa gunakan sebagai
pakai papan tulis. Nah, pakai ini ya, misalnya seperti ini. Nah, sebaiknya sih kita menggunakan, kalau ada, menggunakan pen tablet ya, seperti itu. Nah, ini kemudian saya bisa kita keep atau kita discard. Kalau keep kita gunakan. Nah, kalau ini ada pennya bisa kita ganti warna apa gitu ya, kita bisa warna hitam juga boleh. Nanti di sini tinggal kita ganti saja. Kemudian whiteboardnya bisa kita ganti warna hitam atau apa, ini bisa digunakan untuk hitung-hitungan, ini bisa kita ganti. Ini tampilannya bisa kita ganti di sini ya. Kemudian itu dari quiz dari ClassPoint itu secara umum, kebetulan punya saya ini sudah ini ya, ini akun saya, ini pro trial, jadi waktunya 14 hari lagi, tinggal 1 bulan. Ini bisa digunakan untuk multiple choice soalnya ya, multiple choice yang kompetisi mode. Nanti kalau kompetisi mode itu bisa digunakan ke peserta didik kita kalau nanti untuk post test atau ulangan umum atau ulangan setiap KD ya, di kurikulum 2013 ya, setiap kompetisi dasar. Jadi tinggal kita klik aja multiple choice, kemudian kita bisa buat di sini pilihannya, number of choice-nya adalah ada 4, 5, dan 6. Nah, kita bisa klik salah satunya, misalnya 4 itu kan tergantung kita ya soalnya bagaimana. Nah, ini bisa kita klik jawabannya benar yang mana, kemudian kalau kompetisi mode misalnya seperti ini ya. Jadi kalau itu bisa kita buat, kalau bukan kompetisi mode dia akan seperti ini warnanya. Kalau kita klik kompetisi mode jadi ada leaderboardnya, jadi kelihatan nanti yang paling tinggi. Bisa disolusi jadi games juga, kemudian untuk penyemangatnya anak-anak ya. Nah, jadi kita siapkan dulu template-nya, soal-soalnya secara biasa ketik manual saja, lalu kita buat gitu, bisa jadikan kuis. Nah, seperti ini kita bisa geser berapa pilihan jawabannya, kalau 2 misalkan ya atau tidak kan bisa kita buat seperti itu. Nah, kemudian play option-nya usahakan start question with slide. Jadi saat slide itu muncul, jadi sepertinya itu muncul. Kemudian hasilnya kita minimize aja nanti. Nah, waktunya bisa kita atur, jangan yang current ya, yang default ya, kita bisa atur berapa lama kuis itu berjalan. Berarti itu multiple choice. Di soalnya itu ada yang multiple choice, word cloud. Jadi kalau word cloud itu muncul seperti soal-soal ya, yang kayak awan-awan gitu bermacam-macam tulisannya. Short answer ya, dan short answer. Nah, kita bisa ubah tulisannya di sini ya, Pak. Select drawing ya, jenis questionnya seperti apa itu. Nah, jadi pengaturannya sih kalau kita bisa, kita tinggal klik kita pengaturannya ya, kita sembunyikan juga bisa, kita tujukan juga bisa. Kalau kita klik berarti disembunyikan, kalau tidak ya tidak apa. Nah, ini ya, kemudian select drawingnya pada dasarnya sama pengaturannya ya. Di sini harus kita centang, ini juga kita ubah dicentang, jangan yang default. Kalau default 1 menit ya selesai ya. Jadi usahakan ya sesuai dengan soal-soal gitu. Nah, seperti itu pengenalan utama tentang ClassPoint-nya. Nah, di sini ada fitur untuk leaderboard. Kalau kita slideshow, jadi ada yang namanya quick poll. Nah, jadi kalau kita misalkan pakai soal true and false, misalnya bisa seperti ini, kita klik. Nah, ini pada saat seperti ini ya soalnya harus muncul gitu. Nah, jadi pertanyaannya bisa kita ketik dulu saat slideshow, kita minta jawabannya ya atau tidak. Nah, kalau kita gunakan whiteboard misalnya seperti ini, saya gunakan whiteboard, nanti kita bisa atur di halaman tersebut warnanya seperti apa. Nah, quick poll. Nah, pick a name. Kalau pick a name kita bisa siapa sih yang ada di partisipannya, siapa gitu bisa kita cari. Nah, ini kode kelas. Jadi kita masuk ke classpoint.afp, di URL-nya buat browser maupun yang dari laptop atau PC ataupun HP ya, yang enggak waya kita. Bisa juga di sini yang ini ya, masukkan kodenya atau dengan ini apa namanya, QR code. Kita bisa klik kode baru, nanti otomatis akan berubah kodenya, otomatis di atas sana juga berubah seperti itu. Nah, kita tinggal tutup aja.
Nah misalnya kalau leaderboard itu bisa untuk kompetisi, jadi dan bisa kita atur di situ. Nah demikian ya terkait dengan ClassPoint. Untuk instalasinya prosesnya nanti ada penjelasannya. Terima kasih.